Jarum jam dinding antik di ruang tengah berdetak monoton, memecah kesunyian yang mencekik di dalam Villa Emerald Hill. Pukul 11 malam lewat 30 menit. Di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni kualitas terbaik, hidangan makan malam telah kehilangan kehangatannya. Sejak 2 jam lalu, sup ayam ginseng itu kini dingin. Selapis lemak tipis mulai terbentuk di permukaannya, seolah mencerminkan dinginnya kehidupan yang menghuni rumah mewah ini. Baiyue duduk diam di ujung meja, punggungnya tegak sempurna. Sebuah kebiasaan yang ditanamkan ibunya sejak kecil agar selalu tampak anggun dalam situasi apapun. Namun, di balik postur tubuh yang tenang itu, jemari lentiknya meremas ujung gaun tidur sutra berwarna putih gading hingga buku-buku Nia memutih. Matanya yang jernih namun redup menatap nanar ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Ini adalah hari ke-365. 1 tahun penuh sejak dirinya resmi menyandang status sebagai Nyonya Gu. Seharusnya, malam ini menjadi perayaan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Baiyue tidak mengharapkan pesta mewah atau hadiah berlian. Wanita itu hanya berharap suaminya pulang tepat waktu, duduk bersamanya, dan mungkin memberikan senyum tulus barang sedetik. Namun, harapan hanyalah racun manis bagi seseorang yang terikat kontrak bisnis. Pernikahan ini bukanlah penyatuan dua hati, melainkan transaksi di atas kertas bermeterai. Grup Bai berada di ambang kebangkrutan setahun lalu. Ayahnya terkena serangan jantung, dan ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Di saat itulah Guchun muncul bak dewa penyelamat, atau lebih tepatnya, iblis yang menawarkan kesepakatan. Pria itu bersedia menyuntikkan dana segar, dan menutup utang grup Bai Day, dengan syarat, Baiyue harus menjadi istrinya, tanpa cinta, tanpa tuntutan, hanya sebuah boneka pajangan, untuk menenangkan desis-desis media tentang orientasi seksual, Guchun dan menjaga citra perusahaan Gu Corporation sebagai entitas yang stabil. Suara deru mesin mobil sport membelah keheningan malam, diikuti sorot lampu yang menembus tirai jendela. Jantung Baiyue berdegup lebih kencang. Ia segera berdiri, merapikan sedikit tatanan rambutnya, dan memasang topeng ketenangan yang selama ini menjadi tamengnya. Pintu utama terbuka. Sosok tinggi tegap melangkah masuk membawa aura dominasi yang kuat, sekaligus udara malam yang dingin. Guchun. Pria itu mengenakan setelan jas hitam bespoke yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, hidung mancung, dan sepasang mata elang yang mampu membuat lawan bisnisnya gemetar ketakutan. Sayangnya, tatapan itu pula yang selalu menatap Baiyue seolah dirinya transparan. "Kau belum tidur?" Suara bariton itu terdengar datar, tanpa intonasi bertanya. Lebih seperti pernyataan ketidaksukaan. Baiyue melangkah mendekat, mengambil sandal rumah yang sudah disiapkannya di dekat pintu masuk. "Aku menunggumu. Selamat hari pernikahan yang pertama." "Aku lelah," potong Guchun dingin. Pria itu bahkan tidak menoleh, terus berjalan melewati ruang makan, tanpa melirik hidangan yang telah disiapkan istrinya sejak sore. "Jangan lakukan hal konyol seperti menunggu. Kau tahu aku tidak butuh pelayan di rumah ini. Apalagi pelayan yang merangkap sebagai istri." Kalimat itu menusuk tajam, tepat di ulu hati. Namun, Baiyue sudah terlatih menelan rasa sakit. Wanita muda itu tetap mengikuti langkah suaminya menuju kamar utama, mencoba menjalankan perannya dengan patuh. "Apakah kau ingin aku menyiapkan air hangat untuk mandi?" tawar Baiyue lembut, mengabaikan penolakan sebelumnya. Guchun berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik badan. Tatapannya menukik tajam ke arah Baiyue. Ada kilatan kekesalan di sana. "Baiyue, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Atau kau berpikir dengan bersikap manis, aku akan luluh dan mencintaimu? Ingat posisimu. Kau ada di sini karena ayahmu menjualmu demi perusahaan. Jangan bertingkah seolah kita adalah pasangan normal." Napas Baiyue tercekat. Kata-kata itu selalu berhasil membuka luka lama yang belum sempat kering. "Aku hanya berusaha menjalankan kewajibanku, Guchun. Kewajibanmu adalah diam dan tidak menggangguku." Pria itu melepas jasnya dengan kasar, dan melemparnya ke arah sofa chaise lounge. Saat jas itu melayang dan mendarat, sebuah aroma asing tercium oleh indera penciuman Baiyue. Aroma itu bukan wangi mask maskulin yang biasa dipakai Guchun, juga bukan aroma sabun mandi pria itu. Itu adalah wangi rose demai dan jasmine. Manis, menggoda, dan sangat feminin. Parfum wanita tubuh Baiyue membeku. Kakinya terasa dipaku ke lantai marmer yang dingin. Aroma itu begitu kuat, menandakan bahwa pemilik wangi tersebut telah berada dalam jarak yang sangat intim dengan suaminya dalam waktu yang lama. Pelukan, sandaran kepala, atau mungkin lebih dari itu. Baiyue menatap kemeja putih Guchun. Di sana, samar-samar di dekat kerah,
Terdapat noda merah muda yang sangat tipis, bekas lipstik yang mencoba dihapus, namun tertinggal jejaknya. Dunia Bai Yue terasa berputar pelan. Selama setahun ini, ia tahu Gu Chun tidak mencintainya, tapi ia selalu meyakinkan diri bahwa suaminya adalah pria berprinsip yang tidak akan melanggar sumpah pernikahan, meskipun itu hanya pernikahan kontrak. Ternyata, keyakinan itu salah besar. "Kenapa kau masih berdiri di sana?" bentok Gu Chun, mulai melonggarkan dasinya dengan tidak sabar. Bai Yue menelan ludah yang terasa pahit. Ingin rasanya ia berteriak, menuntut penjelasan tentang aroma parfum itu, tentang noda lipstik itu. Namun, akal sehatnya menahan ledakan emosi tersebut. Apa haknya? Di mata Gu Chun, Bai Yue hanyalah aset perusahaan yang kebetulan bernapas. Marah hanya akan membuat posisinya semakin sulit dan membahayakan nasib pengobatan ayahnya. Dengan gerakan kaku, wanita itu memungut jas Gu Chun, melipatnya dengan rapi meskipun tangannya sedikit gemetar. "Istirahatlah," ucap Bai Yue pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, agar tidak mengganggumu." Tanpa menunggu jawaban, Bai Yue berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan pria yang sah sebagai suaminya, namun terasa lebih asing daripada orang asing di jalanan. Di balik pintu yang tertutup, air mata yang sejak tadi ditahannya, akhirnya luruh, jatuh membasahi pipi, tanpa suara. Aroma parfum wanita lain itu masih tertinggal di ujung hidungnya, menjadi mimpi buruk yang nyata di malam ulang tahun pernikahan mereka. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit Grand Ballroom Hotel Dynasty, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Malam ini adalah gala amal tahunan yang dihadiri oleh seluruh elit kota. Para konglomerat, selebritas, hingga pejabat tinggi berkumpul, memamerkan kekayaan dan kekuasaan di balik topeng kedermawanan. Gelas-gelas champagne berdenting, diiringi tawarannya yang terdengar sopan, namun penuh kepalsuan. Di tengah kerumunan itu, Bai Yue berdiri sedikit menyisih. Gaun malam berwarna biru sapphire membalut tubuh rampingnya dengan elegan. Kontras dengan kulitnya yang putih porselen, rambut hitam legamnya disanggul modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah cantiknya. Banyak pasang mata pria yang mencuri pandang kagum ke arahnya. Namun, tak ada yang berani mendekat. Semua orang tahu siapa dia, istri dari Gu Chun, sang penguasa bisnis yang kejam. Namun, sang suami justru tidak berada di sisinya. Sejak tiba 10 menit lalu, Gu Chun langsung menghilang ke dalam kerumunan rekan bisnisnya, meninggalkan Bai Yue sendirian, seperti aksesori yang sudah tidak terpakai. Bai Yue sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Tugasnya hanyalah datang, tersenyum cantik di depan kamera wartawan, lalu pulang. "Sendirian saja, Nyonya Gu?" Sebuah suara wanita yang lembut, namun mengandung nada cemooh, terdengar dari arah belakang. Bai Yue berbalik perlahan. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan gaun merah menyala yang berani, memamerkan lekuk tubuh yang menggoda. Wajahnya cantik dengan riasan bold, dan matanya menatap Bai Yue dengan sorot permusuhan yang tidak ditutupi. "Lin Yao." Bai Yue mengenalnya, bukan secara pribadi, melainkan dari majalah gosip dan tentu saja dari aroma parfum yang tercium di kemeja Gu Chun malam itu. Lin Yao adalah model papan atas yang sedang naik daun, sekaligus cinta masa lalu Gu Chun, sebelum pria itu dipaksa fokus membangun imperium bisnisnya. "Nona Lin," sapa Bai Yue tenang, berusaha tidak terpancing. "Senang bertemu denganmu di sini." Lin Yao tertawa kecil, suara yang terdengar merdu namun berbisa. Wanita itu melangkah maju, memangkas jarak hingga aroma rose de mayutu kembali menusuk indera penciuman Bai Yue. "Kau pasti merasa sangat bangga bisa berdiri di sini menggunakan nama Gu, bukan?" Seong Sekoli. Semua orang tahu bahwa posisi itu hanyalah sementara. Tangan Bai Yue yang memegang clutch mengerat. "APA, jangan pura-pura bodoh, Bai Yue. Chun tidak pernah mencintaimu. Kau hanyalah alat untuk menyelamatkan perusahaan ayahmu yang menyedihkan itu," bisik Lin Yao, tepat di telinga Bai Yue. Seringainya melebar. "Chun bersamaku semalam. Dia bilang dia muak melihat wajahmu, yang selalu memasang ekspresi sok suci di rumah." Darah Bai Yue berdesir panas. Mendengar pengkhianatan itu dikonfirmasi langsung oleh pelakunya, terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dugaan. Namun, harga dirinya sebagai putri keluarga Bai menolak untuk runtuh di hadapan wanita simpanan. "Jika dia benar-benar mencintaimu, Nona Lin," balas Bai Yue dengan senyum tipis yang dingin, "kenapa cincin pernikahan ini masih melingkar di jariku, dan bukan di jarimu? Menjadi simpanan mungkin menyenangkan, tapi kau tetaplah beyang-beyang yang tidak akan pernah diakui di bawah sinar matahari."
Wajah Lin Yao memerah padam menahan amarah. Senyumnya lenyap seketika. Kau, wanita tidak tahu diri. Tepat saat itu, seorang pelayan lewat membawa nampan berisi gelas red wine. Dengan gerakan cepat yang seolah-olah tidak disengaja, Lin Yao menyenggol lengan pelayan tersebut. Prank, gelas-gelas kristal jatuh berantakan ke lantai. Cairan merah pekat tumpah, membasahi gaun merah Lin Yao dan sebagian kecil gaun Bai Yue. Namun, sebelum Bai Yue sempat bereaksi, Lin Yao sudah menjerit dramatis, seolah-olah dia baru saja didorong dengan keras. Tubuhnya ambruk ke lantai, tepat di atas pecahan kaca. Aduh, sakit, rintih Lin Yao dengan air mata buaya yang instan. Seketika, seluruh perhatian di ballroom tertuju pada mereka. Musik orkestra berhenti. Kesunyian menyelimuti ruangan. Dari kerumunan, sosok Gu Chun menyeruak masuk dengan wajah panik yang belum pernah dilihat Bai Yue sebelumnya. Yao ya, Gu Chun berlutut di samping Lin Yao, mengabaikan pecahan kaca yang bisa melukai lutut mahalnya. Pria itu memeriksa kaki Lin Yao dengan kelembutan yang membuat hati Bai Yue remuk. Kau tidak apa-apa, Chun. Sakit, isak Lin Yao, sambil menunjuk Bai Yue dengan tangan gemetar. Aku hanya ingin menyapa Nyonya Gu, tapi dia bilang aku tidak pantas berada di sini. Dan mendorongku, kebohongan itu meluncur begitu mulus. Bai Yue terbelalak. Tidak percaya dengan sandiwara murahan yang sedang terjadi. Itu tidak benar, dia yang sengaja. Cukup, bentakan Gu Chun menggema di seluruh ruangan, memotong pembelaan Bai Yue. Pria itu bangkit berdiri, menatap istrinya dengan sorot mata penuh kebencian yang membara. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya untuk membela sang kekasih gelap. Aku tahu kau cemburu Bai Yue, tapi aku tidak menyangka kau serendah ini sampai tega menyakiti orang lain di depan umum, desis Gu Chun. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Kau benar-benar wanita yang kejam dan tidak punya hati. Gu Chun, dengarkan aku dulu. Aku tidak menyentuhnya. Bai Yue mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar menahan malu dan marah. Pandangan orang-orang di sekelilingnya penuh dengan penghakiman. Bisik-bisik mulai terdengar, mencemooh perilaku sang istri sah yang dianggap kasar. Gu Chun tidak peduli. Pria itu kembali berlutut, mengangkat tubuh Lin Yao ke dalam gendongannya ala bridal style. Kita pergi ke rumah sakit sekarang, ucapnya lembut pada Lin Yao, sangat kontras dengan nada bicaranya pada Bai Yue. Sebelum melangkah pergi, Gu Chun menoleh sekilas pada Bai Yue, yang berdiri mematung sendirian di tengah ruangan. Pulanglah, jangan permalukan aku lebih dari ini, kita akan bicara nanti. Pria itu membawa pergi selingkuhannya, meninggalkan istrinya yang sah, menjadi tontonan ratusan pasang mata. Kilatan lampu kamera wartawan mulai menambar-niambar tanpa ampun, mengabadikan wajah pucat Bai Yue yang hancur. Malam itu, di bawah kemewahan lampu kristal, Bai Yue akhirnya mengerti. Pernikahan ini bukan hanya dingin, tapi juga medan perang, di mana dirinya adalah satu-satunya prajurit yang tidak membawa senjata. Dan malam ini, ia telah kalah telak. Namun, di tengah rasa malu yang membakar wajahnya, sebuah tekad baru mulai tumbuh di sudut hati Bai Yue yang paling gelap. Jika cinta dan kesetiaan tidak lagi memiliki harga, maka tidak ada gunanya lagi ia mempertahankan kelembutan. Air matanya mengering seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang akan menjadi awal dari badai yang sesungguhnya. Matahari pagi menembus celah tirai sutra di ruang kerja pribadi Gu Chun, namun cahayanya gagal menghangatkan atmosfer beku yang menyelimuti ruangan itu. Bai Yue berdiri di sana, mematung. Di tangannya tergenggam sebuah dokumen tebal berwarna biru gelap yang ia temukan secara tidak sengaja saat merapikan meja kerja suaminya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan amarah yang menyumbat tenggorokan. Di sampul dokumen itu tertera judul yang mencolok, Rencana Akuisisi Paksa Aset Grup Bai, tahap akhir. Jari-jarinya yang gemetar membuka lembar demi lembar. Isinya mengerikan. Gu Chun tidak sekadar menyelamatkan perusahaan keluarganya setahun lalu. Pria itu, secara sistematis dan terencana, telah memanipulasi saham, memotong jalur distribusi, dan menciptakan yuting-yuting fiktif yang membuat grup Bai semakin terpuruk dan bergantung padanya. Semua kebaikan itu hanyalah jebakan. Gu Chun seperti loba-loba yang sabar menunggu mangsanya benar-benar lumpuh sebelum melahapnya habis. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari lorong. Bai Yue tidak sempat menyembunyikan dokumen itu. Pintu terbuka lebar. Gu Chun berdiri di sana, masih mengenakan kemeja yang sama dari rumah sakit semalam. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya langsung menajam begitu melihat apa yang ada di tangan istrinya. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Suara itu rendah, berbahaya.
Bai Yue tidak mundur. Wanita itu melempar dokumen tersebut ke atas meja, menciptakan bunyi buk yang menggema. Jelaskan ini, Gu Chun. Kau bilang pernikahan ini untuk menyelamatkan ayahku, tapi ternyata kau justru arsitek di balik kehancuran perusahaannya. Gu Chun melangkah masuk, menutup pintu dengan tenang, seolah tidak ada badai yang sedang terjadi. Pria itu berjalan memutari meja, mengambil dokumen itu, dan melemparnya sembarangan ke tempat sampah di sudut ruangan. Itu bisnis, Bai Yue, sesuatu yang otak kecilmu tidak akan pernah paham. Jawabnya santai, sambil menuangkan air ke dalam gelas kristal. Grup Bai sudah sekarat sejak lama. Aku hanya mempercepat proses kematiannya, agar bisa dibangkitkan kembali di bawah bendera Gu Corporation. Kau seharusnya berterima kasih. Berterima kasih? Bai Yue tertawa hambar. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Kau menghancurkan hidupku, mempermalukanku di depan umum demi wanita lain, dan sekarang kau ingin merampas warisan orang tuaku? Kau iblis. Gu Chun meletakkan gelasnya dengan kasar, hingga airnya menciprat. Wajah tampannya mengeras. Kesabarannya habis. Pria itu membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah disiapkannya sejak lama, lalu melemparkannya ke hadapan Bai Yue. Amplop itu meluncur di atas permukaan meja kayu jati yang mengilap dan berhenti tepat di depan jari Bai Yue. Aku lelah dengan drama ini. Tanda tangani itu, Bai Yue menatap amplop itu dengan firasat buruk. Perlahan, ia mengeluarkan isinya. Kertas putih bersih dengan kop surat firma hukum ternama. Judul di bagian atasnya membuat napasnya tercekat. PERJ, ANEJ, IANPERCE, AN Lin Yao hamil. Ucap Gu Chun datar. Menjatuhkan bom atom tanpa berkedip. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa status yang jelas. Kita akhiri sandiwara ini sekarang. Dunia Bai Yue runtuh seketika. Hamil? Baru semalam insiden itu terjadi. Dan kini kabar kehamilan muncul, waktunya terlalu kebetulan. Namun rasa sakit yang menghantam dadanya terlalu nyata untuk dipikirkan secara logis. Kau, menceraikanku? Bisik Bai Yue. Baca klausul nomor 5, perintah Gu Chun dingin. Mengabaikan kerapuhan wanita di hadapannya. Mata Bai Yue menelusuri baris demi baris, tulisan hukum yang kaku itu. Pihak kedua Bai Yue bersedia melepaskan hak asuh atas 20% sisa saham grup Bai kepada pihak pertama, Gu Chun, sebagai syarat penyelesaian perceraian secara damai dan pelunasan seluruh utang pengobatan Tuan Bai. Tubuh Bai Yue menggigil hebat. Ini bukan perceraian, ini perampokan. Kau gila, desisnya. Saham itu satu-satunya yang tersisa untuk masa tua ayahku. Aku tidak akan memberikannya. Gu Chun mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua tangannya menumpu di meja, mengurung Bai Yue dalam dominasinya yang menakutkan. Seringai tipis terukir di bibirnya. Kalau kau menolak, silakan. Tapi ingat, biaya rumah sakit ayahmu, ventilator yang menopang hidupnya, dan obat-obatan impor mahal itu, semuanya aku yang bayar. Jika kau keluar dari ruangan ini tanpa menandatangani kertas itu, aku akan mencabut semua fasilitas medis ayahmu, detik ini juga. Hening. Ancaman itu begitu nyata dan kejam. Gu Chun tahu persis di mana letak kelemahan Bai Yue. Pria itu tidak sedang bernegosiasi. Ia sedang menodongkan pistol ke kepala ayah Bai Yue melalui tangan putrinya sendiri. Bai Yue menatap pria yang pernah ia harapkan cintanya itu. Sosok di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan monster berwajah malaikat. Harapan, ketulusan, dan kesabaran yang ia pupuk selama setahun ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang berterbangan di udara hampa. Baik, suara Bai Yue terdengar asing di telinganya sendiri. Kosong, mati, berikan penanya. Pena Montblanc hitam itu terasa beratnya ribuan ton di jari-jari. Bai Yue, tinta hitam menggores kertas putih, membentuk tanda tangan yang menjadi vonis akhir bagi pernikahannya. Garis-garis tintanya sedikit bergetar, namun tegas. Setiap goresan adalah sayatan di hatinya yang mematikan gadis polos bernama Bai Yue yang dulu percaya pada cinta. Selesai. Bai Yue meletakkan pena itu perlahan. Ia tidak menatap Gu Chun. Matanya kosong menatap kertas yang kini sah secara hukum. Ia telah kehilangan suami, kehilangan martabat, dan kehilangan harta keluarganya dalam satu tarikan napas. Bagus. Gu Chun menarik dokumen itu dengan cepat, memeriksa tanda tangannya seolah sedang memeriksa faktur pembelian barang. Wajah pria itu tampak puas, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Kau punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu. Aku tidak ingin melihat jejakmu saat Lin Yao pindah ke sini nanti sore. 1 jam, 1 tahun pengabdian, hanya dihargai dengan waktu 1 jam untuk pergi.
Baiyue berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu. Kakinya melangkah menuju kamar utama yang selama ini ia tempati, namun tak pernah banner-banner ia miliki. Di dalam kamar, koper kecil berwarna abu-abu terbuka di atas tempat tidur. Wanita itu tidak mengambil banyak gaun-gaun haute couture pemberian Gu Chun, perhiasan berlian yang dipakainya ke pesta-pesta bisnis, tas-tas branded edisi terbatas semuanya, ia tinggalkan di lemari. Benda-benda itu bukan miliknya. Itu adalah properti yang dipinjamkan kepada Nyonya Gu. Sekarang peran itu sudah selesai. Propertinya harus dikembalikan. Baiyue hanya memasukkan beberapa potong pakaian sederhana yang ia bawa dari rumah orang tuanya dulu. Sebuah bingkai foto usang bergambar dirinya dan ayahnya, serta buku harian tua. Hanya seluruh hidupnya selama setahun terakhir, muat dalam satu koper kabin kecil. Saat menutup resleting koper, matanya tertuju pada meja rias. Di sana tergeletak cincin pernikahan bertahtakan berlian 5 karat. Cincin yang indah namun dingin, persis seperti pemberinya. Baiyue mengambil cincin itu, menimangnya sejenak, lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan bunyi klunting pelan. Ia tidak membutuhkan kenang-kenonggen dari neraka. Wanita muda itu menyeret kopernya menuruni tangga pualam yang melingkar megah. Di lantai bawah, kepala pelayan Wang dan beberapa asisten rumah tangga berdiri berjejer. Wajah mereka menunduk, tak berani menatap sang nyonya yang terusir. Ada rasa iba di mata mereka. Namun ketakutan terhadap Gu Chun membuat bibir mereka terkunci rapat. Pintu utama terbuka lebar. Di luar, langit seolah turut berduka. Awan hitam bergulung pekat, menumpahkan hujan deras yang disertai angin kencang. Kilat menyambar, menerangi halaman luas mansion mewah itu dengan cahaya putih yang menyilaukan. Gu Chun tidak terlihat dimanapun. Pria itu mungkin sudah sibuk menelepon kekasihnya, merayakan kemenangan liciknya. Baiyue melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh teras luar, angin dingin langsung menampar wajahnya. Ia tidak membawa payung. Tidak ada sopir yang akan mengantarnya. Ia benar-benar sendirian. Dengan napas panjang, Baiyue melangkah menembus tirai hujan. Air dingin seketika membasahi tubuhnya, meresap hingga ke tulang, memudarkan riasan wajah, dan membuat pakaiannya melekat erat di kulit. Namun, anehnya, dingin itu justru terasa melegakan. Hujan itu seolah membasuh sisa aroma parfum Lin Yao yang menempel di ingatannya, menghapus jejak sentuhan Gu Chun dan membersihkan kenaifan dirinya. Langkahnya berat, menyeret koper di jalanan aspal basah, menjauhi gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu. Setiap langkah menjauh adalah sebuah pembebasan. Di tengah jalan raya yang sepi, Baiyue berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, menatap mansion megah yang kini tampak samar tertutup kabut hujan. Bangunan itu tampak seperti benteng angkuh yang tak tertembus. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Namun, sorot matanya yang basah kini berubah. Tidak ada lagi kepedihan atau keputusasaan di sana. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh api dendam yang menyala redup, namun pasti. Nikmatilah kemenanganmu hari ini, Gu Chun, bisik Baiyue. Suaranya hilang ditelan gemuruh guntur. Tapi ingatlah wajah ini, karena saat aku kembali nanti, aku tidak akan menjadi wanita yang kau usir. Aku akan menjadi mimpi buruk yang akan meruntuhkan istanamu bata demi bata. Ia membalikkan badan, memunggung masa lalunya. Di kejauhan, sebuah taksi tua berhenti setelah lambaian tangannya yang lemah. Baiyue masuk ke dalamnya, meninggalkan kehidupan lamanya di trotoar basah itu. Roda mobil berputar, membawanya pergi menuju ketidakpastian, menuju titik nol, menuju tempat di mana sang ratu akan ditempa kembali dari abu kehancuran. Pintu taksi tertutup. Tirai babak pertama kehidupannya resmi berakhir. Waktu adalah penipu ulung. 3 tahun berlalu secepat kedipan mata bagi mereka yang bahagia. Namun terasa seperti abad yang menyiksa bagi jiwa-jiwa yang menunggu pembalasan. Kota Jinghai telah berubah wajah. Gedung-gedung pencakar langit baru bermunculan, membelah awan dengan arogansi baja dan kaca. Namun, di puncak rantai makanan bisnis kota ini, satu nama masih bertengger kokoh, Gu Chun. Malam ini, balai lelang Christie's di pusat kota dipadati oleh chair, mie de la Sierre, mie masyarakat kelas atas. Lampu sorot membanjiri panggung utama, tempat sebuah maket lahan strategis di kawasan pelabuhan dipamerkan. Proyek Blue Horizon. Ini adalah permata yang diincar semua pengembang. Kunci untuk menguasai jalur perdagangan internasional 5 tahun ke depan. Di barisan paling depan, Gu Chun duduk dengan kaki disilangkan. Posturnya santai, memancarkan aura penguasa yang tahu bahwa kemenangan sudah ada di dalam saku jas mahalnya. Di sampingnya,
Lin Yao duduk sambil memeluk lengan pria itu posesif. Wanita itu mengenakan gaun perak berkilauan. Cincin pertunangan berlian 10 karat di jarinya, sengaja dipamerkan setiap kali ada kamera yang melintas. 3 tahun telah mengukuhkan posisinya sebagai pendamping resmi Sang Taipan, meskipun pernikahan mereka terus tertunda dengan berbagai alasan. Tuan Gu menawar 300 juta, seru juru lelang penuh semangat. Mengetukkan palu kayunya sekali. Ada penawaran lain? 300 juta? Sekali. Hening. Tidak ada yang berani melawan Gu Corporation. Para pengusaha lain hanya saling pandang. Menggeleng pelan, tahu diri untuk tidak mencari masalah dengan raja bisnis Jinghai. Gu Chun tersenyum tipis. Menyesap anggurnya. Membosankan. Persaingan di kota ini sudah mati. 300 juta, 2K, 500 juta. Suara itu tenang, jernih, dan memotong udara yang padat dengan ketajaman pisau bedah. Bukan teriakan, namun volumenya cukup untuk membungkam seluruh ruangan. Seluruh kepala menoleh serentak ke arah balkon VIP di lantai 2, yang sejak tadi tirainya tertutup rapat. Kini, tirai bludru merah itu tersibak perlahan. Gu Chun mendongak. Alis tebalnya bertaut. Siapa yang berani menantangnya di kandangnya sendiri? 500 juta dari penawar di ruang VVIP 1. Juru lelang tergagap. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. 600 juta, balas Gu Chun dingin. Matanya tak lepas dari balkon gelap itu. Egonya terusik. 800 juta. Suara dari atas sana menyahut tanpa jeda sedetik pun. Seolah uang hanyalah angka tak berarti. Gumaman riuh mulai memenuhi ruangan. Angka itu sudah jauh melampaui nilai pasar. Lin Yao tampak gelisah, mencengkeram lengan Gu Chun lebih erat. Chun, siapa orang gila itu? Biarkan saja, itu terlalu mahal. Namun, Gu Chun adalah pria yang tidak mengenal kata menyerah. 1 miliar, ucapnya dengan rahang mengeras. Hening. Sejenak, lampu sorot tiba-tiba bergeser, menyorot langsung ke balkon VIP. Pintu kaca terbuka. Sesosok tubuh melangkah keluar menuju pagar pembatas. Bermandikan cahaya putih yang menyilaukan. Bukan pria tua bangka. Bukan investor asing berbadan besar. Itu seorang wanita. Rambut hitam panjang yang dulu selalu digerai lembut atau disanggul sederhana, kini telah lenyap. Berganti dengan potongan bob asimetris yang tajam, membingkai leher jenjang yang putih. Tubuhnya dibalut pensut putih bersih rancangan desainer ternama. Dengan potongan maskulin, namun tetap menonjolkan siluet feminin yang mematikan. Di bibirnya, terulas lipstik merah darah, yang kontras dengan kulit porselennya. Tatapan wanita itu turun ke bawah, bertemu langsung dengan mata Gu Chun, yang terbelalak lebar. Waktu seolah berhenti berdetak. Gelas anggur di tangan Gu Chun hampir terlepas. Jantungnya, yang selama 3 tahun ini berdetak tenang, tiba-tiba memacu darah dengan kecepatan yang menyakitkan. Bai Yue. Tapi itu bukan Bai Yue yang ia kenal. Tidak ada lagi sorot mata memohon. Tidak ada lagi bahu yang merunduk, takut. Sosok yang berdiri di atas sana, memancarkan aura dominasi yang setara bahkan, mungkin lebih kuat daripada dirinya. 1,5 miliar. Ucap Bai Yue datar. Menatap lurus ke mata mantan suaminya, sambil menyunggingkan senyum miring yang meremehkan. Dan aku akan membayar tunai malam ini. Keheningan di ruangan itu pecah, menjadi kegaduhan luar biasa. 1,5 miliar tunai. Itu gila. Bahkan Gu Corporation harus mencairkan aset untuk dana sebesar itu dalam 1 malam. 1,5 miliar? Sekali? 2 kali? Terjual kepada perwakilan Sky Global Capital. Palu diketuk. Keras. Final. Bai Yue berbalik badan dengan gerakan anggun. Kibasan jas putihnya seperti jubah kemenangan. Meninggalkan balkon, tanpa menoleh lagi ke arah pria yang terpaku di kursi VIP. Gu Chun merasakan darahnya mendidih. Bukan karena kehilangan lahan, tapi karena perasaan asing yang tiba-tiba menyergap dada. Wanita yang ia buang seperti sampah 3 tahun lalu, kini kembali dan baru saja menginjak harga dirinya di depan seluruh elit kota. Cari tahu siapa di belakang Sky Global Capital. Perintah Gu Chun pada asistennya dengan suara geram yang tertahan. Dan bawa wanita itu ke hadapanku. Sekarang, pendingin ruangan di lantai 40 Menara Gu Corporation disetel pada suhu terendah. Namun atmosfer di dalam ruang rapat eksekutif terasa jauh lebih membekukan. Para direksi duduk gelisah, membolak-balik berkas di hadapan mereka. Tak berani mengeluarkan suara napas sedikit pun. Di ujung meja panjang, Gu Chun duduk dengan wajah gelap. Matanya menatap tajam ke arah pintu ganda dari kayu jati yang masih tertutup. Hari ini adalah pertemuan darurat. Sky Global Capital,
perusahaan investasi misterius yang baru saja memenangkan lelang semalam, ternyata telah diam-diam mengakuisisi 15% saham Gu Corporation melalui pasar sekunder selama 6 bulan terakhir. Dan hari ini, perwakilan mereka datang untuk menuntut kursi di Dewan Direksi. Pintu terbuka. Suara ketukan sepatu stiletto di atas lantai marmer terdengar ritmis. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Baiyue melangkah masuk, diikuti oleh 2 pengacara dan seorang asisten pribadi. Penampilannya hari ini serba hitam, kontras dengan setelan putih semalam, memberikan kesan otoritas yang mutlak. Tanpa menunggu dipersilakan, wanita itu menarik kursi di ujung meja, yang berlawanan dengan Gu Chen posisi yang setara dan duduk dengan tenang. "Maaf membuat kalian menunggu," ucapnya. Nadanya formal dan dingin. Lalu lintas Jinghai sedikit lebih padat dari yang saya ingat. "Baiyue," geram Gu Chun, mengabaikan formalitas. "Apa tujuanmu melakukan semua ini? Balas dendam? Kau menghabiskan miliaran hanya untuk menarik perhatianku?" Para direksi terkejut mendengar nama itu disebut. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka samar-samar mengingat mantan istri bos mereka yang dulu tak pernah terlihat di kantor. Baiyue tertawa kecil, tawa yang kering, tanpa humor. Ia membuka berkas di depannya. Tidak sedikit pun terintimidasi oleh tatapan membunuh di seberang meja. "Tuan Go, Anda terlalu percaya diri. Dunia tidak berputar di sekitar ego Anda," jawabnya tajam. "Saya di sini sebagai Direktur Regional Sky Global Capital. Investasi kami di perusahaan ini murni keputusan bisnis. Gu Corporation memiliki fundamental yang bagus, meskipun manajemennya sedikit emosional." Wajah Gu Chun memerah menahan amarah. "Kau tidak punya kualifikasi duduk di meja ini. Kau hanya wanita rumah tangga yang kebetulan menemukan penyandang dana kaya. Dan Anda adalah Seicho yang baru saja kehilangan proyek Blue Horizon karena meremehkan lawan." Potong Baiyue cepat, telak mengenai sasaran. Berdasarkan pasal 12 anggaran dasar perusahaan, pemegang saham di atas 10% memiliki hak veto dalam keputusan strategis. Jadi mulai hari ini, setiap keputusan bodoh yang Anda buat harus melalui persetujuan saya. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka kasar. Lin Yao menyerobos masuk. Wajahnya merah padam karena marah. Diikuti security yang kewalahan menahannya. "Kau!" pekik Lin Yao, menunjuk wajah Baiyue. "Berani-beraninya kau kembali. Kau pasti tidur dengan bos tua Sky Global untuk mendapatkan uang ini kan? Dasar wanita murahan." Suasana ruangan menjadi kacau. Gu Chun berdiri. "Yao, keluar. Ini bukan tempatmu." Namun Baiyue tetap duduk tenang. Ia menoleh perlahan pada Lin Yao, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang merendahkan, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. "Keamanan," panggil Baiyue pelan, namun tegas. 2 pengawal berbadan tegap yang dibawa Baiyue segera melangkah maju, menghalangi Lin Yao mendekat. "Tuan Gu," lanjut Baiyue, kembali menatap mantan suaminya. "Apakah ini standar profesionalisme di Gu Corporation? Membiarkan orang luar tanpa jabatan masuk dan berteriak di rapat Dewan Direksi? Jika manajemen keamanan Anda seburuk ini, saya khawatir harga saham kita akan anjlok besok pagi." Kata-kata itu menampar Gu Chun lebih keras daripada tamparan fisik. Baiyue tidak hanya menghina kekasihnya, tapi juga mempertanyakan kompetensinya sebagai pemimpin di depan bawahannya sendiri. "Bawa Nona Lin keluar," perintah Gu Chun akhirnya. Suaranya parau. Ia tidak menatap Lin Yao, yang menatapnya tak percaya. Air mata mulai menggenang di mata wanita itu saat diseret keluar oleh security. Setelah pintu tertutup kembali dan keheningan pulih, Baiyue merapikan lengan jasnya, seolah baru saja membersihkan debu tak terlihat. "Baiklah, mari kita kembali ke agenda utama," ucap Baiyue, mengambil kendali ruangan sepenuhnya. "Sky Global ingin meninjau ulang laporan keuangan 3 tahun terakhir. Kami mencurigai adanya aliran dana ilegal ke rekening pribadi yang tidak teraudit. Dan jika itu terbukti," mata Baiyue berkilat dingin, menatap lurus ke manik mata Gu Chun, yang kini mulai menyadari satu hal mengerikan. Wanita di hadapannya bukan lagi kelinci yang bisa diinjak. Dia adalah serigala yang telah kembali untuk memimpin kawanan, dan dia mencium bau darah. "Saya akan memastikan CEO yang bertanggung jawab dicopot dari jabatannya. Secara tidak hormat, perang telah resmi dimulai. Bukan di kamar tidur, bukan di rumah, tapi di medan perang, di mana Gu Chun paling bangga dunia bisnis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang raja bisnis merasakan dinginnya rasa takut merambat di punggungnya. Langit di luar jendela kaca menara Gu berwarna abu-abu pekat, memantulkan suasana suram
yang menyelimuti lantai eksekutif. Sudah seminggu sejak Bai Yue mengambil alih kursi direksi. Dan selama itu pula, ketegangan di kantor pusat Gu Corporation terasa seperti dawai biola yang ditarik terlalu kencang siap putus kapan saja. Lin Yao duduk di sofa kulit ruang kerja Gu Chun, meremas majalah mode, hingga kusut. Wajah cantiknya tampak lelah. Riasannya sedikit memudar di bagian bawah mata, menyembunyikan lingkaran hitam, akibat kurang tidur. Kehadiran Bai bukan sekadar ancaman bisnis, itu adalah teror psikologis. Setiap kali wanita itu melintas di koridor dengan dagu terangkat, dan aroma parfum santal 33 yang elegan, Lin Yao merasa seolah sedang melihat hantu yang datang menagih nyawa. Ia harus bertindak. Posisi Nyonya Gu masa depan yang sudah digenggamnya selama 3 tahun, mulai terasa licin seperti pasir basah. Sebuah rencana licik telah disusunnya. Lin Yao tahu, Gu Chun sedang mempersiapkan tender rahasia untuk proyek infrastruktur pemerintah, bernilai triliunan proyek, Red Bridge. Jika data tender ini bocor ke pesaing utama, perusahaan Longteng, Gu Chun akan murka. Dan siapa tersangka yang paling tepat untuk dituduh selain orang luar yang baru masuk? Bai Yue malam harinya. Ketika kantor mulai sepi, alarm kebakaran tiba-tiba meraung memekakan telinga. Kekacauan terjadi. Karyawan berlarian menuju tangga darurat. Di tengah kepanikan itu, sesosok bayangan menyelinap masuk ke ruang server, menyalin data enkripsi Red Bridge ke dalam sebuah flash disk kecil, lalu menyelipkannya ke dalam saku jas hujan milik Bai Yue yang tergantung di ruang ganti eksekutif. Keesokan paginya, bom waktu itu meledak. Berita utama koran bisnis pagi itu memampang judul besar, data tender Red Bridge, BUCOR saham Gu Corp, anjlok 8%. Suasana di ruang rapat direksi pagi ini jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Gu Chun berdiri di ujung meja. Wajahnya gelap gulita, menahan amarah yang siap meledak. Urat-urat di lehernya menonjol. Di hadapannya, tim investigasi internal menunduk takut. "Jelaskan," suara Gu Chun rendah, namun getarannya membuat gelas air di meja bergetar. "Bagaimana data enkripsi level 1 bisa bocor dalam semalam?" Pintu ruang rapat terbuka kasar. Lin Yao masuk, diikuti 2 petugas keamanan yang tampak ragu-ragu. Wajah wanita itu dipasang dengan ekspresi keprihatinan yang dramatis. "Chun, aku tahu siapa pelakunya," seru Lin Yao. Suaranya bergetar dibuat-buat. "Tadi malam, saat alarm kebakaran berbunyi, aku melihat seseorang keluar dari ruang server dengan tergesa-gesa. Aku tidak ingin menuduh sembarangan, tapi orang itu masuk ke ruangan Direktur Bai Yue." Semua mata sontak tertuju pada Bai Yue yang duduk tenang sambil menyesap kopi hitamnya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah porselen itu. "Geledah ruangannya," perintah Gu Chun tanpa berpikir 2 kali. Dalam hitungan menit, kepala keamanan kembali membawa sebuah jas hujan krem dan flash disk perak yang ditemukan di sakunya. Gu Chun menyambar benda itu, menancapkannya ke laptop, dan data Red Bridge terpampang jelas di layar. Bukti sudah jelas, desis Gu Chun, menatap Bai Yue dengan sorot mata penuh kemenangan, sekaligus kebencian. "Kau kembali hanya untuk menyabotase perusahaanku. Kau benar-benar ular berbisa, Bai Yue. Polisi sedang dalam perjalanan." Lin Yao tersenyum tipis di balik punggung Gu Chun. Kemenangan sudah di depan mata, Bai Yue akan dipenjara, dan posisinya akan aman kembali. Namun, Bai Yue justru meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi denting keramik terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. "Selesai dramanya?" tanya Bai Yue datar. Wanita itu berdiri, merapikan blazer hitamnya, lalu berjalan menuju layar proyektor besar di dinding. "Tuan Gu, Anda selalu membanggakan diri sebagai pebisnis jenius, tapi sayangnya, Anda melupakan satu hal dasar. Jangan pernah mempercayai mata-mata amatir." Bai Yue menekan tombol di ponselnya, yang terhubung ke sistem proyektor. Layar berubah, bukan menampilkan data curian, melainkan rekaman CCTV resolusi tinggi. Video itu menunjukkan lorong sepi di dekat ruang server. Waktu menunjukkan jam 20:15 malam sebelumnya. Sosok wanita dengan hoodie besar mengendap-endap masuk. Meski wajahnya tertutup sebagian, cincin berlian 10 karat di jarinya memantulkan cahaya lampu koridor dengan sangat jelas. Adegan berikutnya lebih mengejutkan. Kamera beralih ke area parkir basement. Sosok yang sama bertemu dengan seorang pria berjas abu-abu, dikenal sebagai manajer operasional perusahaan Longteng, pesaing Gu Chun. Wanita itu menyerahkan amplop tebal dan menerima sebuah tas koper kecil. Saat hoodie-nya tersingkap angin, wajah Lin Yao terpampang jelas, lengkap dengan senyum liciknya. Ruang rapat meledak dalam bisik-bisik. Wajah Lin Yao memucat seketika. Darah seolah terkuras habis dari tubuhnya.
Kakinya lemas itu rekayasa, AI, deepfake, Jared Lin Yao historis. Mundur selangkah saat tatapan Gu Chun beralih padanya. Rekaman ini asli dan sudah diverifikasi oleh forensik digital independen. Pagi ini, potong Bai Yue dingin. Dan bukan hanya itu, saya juga memiliki rekaman suara percakapan Nona Lin di toilet 3 hari lalu, di mana dia membual kepada temannya tentang rencana menjebak saya agar bisa segera menikah dengan Anda. Bai Yue menatap Gu Chun yang kini mematung. Ekspresi pria itu hancur, bukan karena kehilangan tender, tapi karena menyadari betapa bodohnya dia telah dipermainkan oleh wanita yang selama ini dia bela mati-matian. Kau, Gu Chun menoleh pada Lin Yao. Suaranya serak menahan murka. Kau menjual rahasia perusahaanku hanya karena cemburu buta? Chun, dengarkan aku melakukannya demi kita. Wanita itu berbahaya. Lin Yao mencoba meraih tangan Gu Chun, namun pria itu menghempaskannya kasar hingga Lin Yao terjatuh ke lantai. Bawa dia keluar, perintah Gu Chun. Kali ini nadanya dingin mematikan, tanpa sedikit pun rasa sayang yang tersisa. Dan pastikan pengacara kita menuntutnya atas pencurian rahasia dagang dan pencemaran nama baik. Aku ingin dia membusuk di penjara. Saat Lin Yao diseret keluar sambil menangis meraung-raung, ruangan kembali hening. Gu Chun, dengan harga diri yang tercabik-cabik, menoleh perlahan pada Bai Yue. Ia mengharapkan ejekan atau tawa kemenangan. Namun, Bai Yue hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Seolah Gu Chun hanyalah debu tak berarti. Rapat ditunda. Saya tidak punya waktu mengurus drama rumah tangga Anda yang menyedihkan, ucap Bai Yue, lalu melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Gu Chun merosot di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Bai Yue, melainkan kebutaannya sendiri. 2 hari setelah skandal Lin Yao, Gu Corporation masih terguncang. Harga saham berfluktuasi liar. Namun, bagi Gu Chun, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, sebuah kurir khusus mengantarkan dokumen bersampul merah ke meja kerjanya. Pengirimnya, firma hukum Sky Global. Gu Chun membukanya dengan tangan yang terasa berat. Matanya menyusuri paragraf demi paragraf, dan setiap kalimat terasa seperti pukulan palu godam. Itu bukan gugatan biasa, itu adalah eksekusi mati bagi aset pribadinya. Bai Yue tidak sekadar kembali untuk bermain-main, wanita itu telah menemukan cacat fatal dalam perjanjian pengalihan saham keluarga Bai 3 tahun lalu. Dalam kontrak tersebut, terdapat klausul kecil yang ditulis dalam bahasa hukum kuno. Pengalihan aset dianggap sah apabila pihak kedua Gu Chun menjamin kelangsungan nama baik keluarga Bai dan tidak melakukan tindakan yang merugikan moralitas publik selama masa transisi 5 tahun. Skandal perselingkuhan yang dipamerkan Gu Chun, pengusiran Bai Yue yang viral di kalangan elit, dan terakhir kasus kriminal tunangannya, Lin Yao secara hukum telah melanggar klausul moralitas dan nama baik. Artinya, pengalihan saham itu batal demi hukum. Dan Bai Yue, dengan kejeniusannya, telah membeli semua utang lama keluarganya melalui Sky Global. Kini, secara teknis, dia adalah pemilik sah dari 20% saham Gu Corporation yang dulu ditukar dengan bantuan Gu Chun. Gu Chun melempar dokumen itu ke lantai. Napasnya memburu. Dia tersudut. Kehilangan 20% saham berarti kehilangan kendali mayoritas atas perusahaannya sendiri. Dia harus bicara dengan Bai Yue, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pria. Malam harinya, di The Obsidian, sebuah klub privat paling eksklusif di Jinghai. Ruangan VIP itu remang-remang, hanya diterangi lilin aromaterapi dan pemandangan kota malam dari balik jendela kaca. Musik jazz lembut mengalun, menciptakan ilusi keintiman. Bai Yue datang tepat waktu. Dia mengenakan gaun sutra hitam backless yang memamerkan punggung mulusnya, dipadukan dengan anting mutiara sederhana. Penampilannya memukau, memancarkan aura kelas atas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Gu Chun berdiri menyambutnya. Pria itu sudah membuang arogansinya. Malam ini, dia tampil rapi, namun tampak rapuh, mengenakan dasi biru tua warna favorit Bai Yue dulu. Terima kasih sudah datang, ucap Gu Chun. Suaranya terdengar tulus, mencoba menghidupkan kembali keakraban yang dulu tidak pernah ia hargai. Bai Yue duduk tanpa menyentuh sandaran kursi, menjaga posturnya tetap formal. Saya hanya punya waktu 30 menit Tuan Gu, katakan tawaran Anda untuk penyelesaian sengketa saham ini. Bisakah kita tidak bicara bisnis sebentar saja? Gu Chun menuangkan anggur CH, Teu Marga, tahun 1990, ke gelas Bai Yue. Sudah lama kita tidak duduk berdua seperti ini. Kau tampak berbeda, lebih hidup.
Tentu saja, meninggalkan lingkungan beracun memang baik untuk kesehatan, jawab Bai Yue tajam, menolak menyentuh gelasnya. Gu Chun tersenyum pahit. Dia meletakkan botol anggur itu. Aku tahu aku salah Yue. 3 tahun ini, setelah kau pergi, rumah terasa kosong. Lin Yao, dia hanya pelarian. Obsesi masa lalu yang ternyata palsu. Aku baru sadar bahwa wanita yang benar-benar mengerti aku, yang tulus padaku, selalu ada di sampingku selama ini. Tapi aku terlambat melihatnya. Pria itu mencondongkan tubuh, menatap lekat ke manik mata Bai Yue. Tatapan itu adalah senjata andalannya yang dulu selalu membuat Bai Yue luluh. Cabut gugatan itu. Kembalilah padaku. Kita bisa memimpin Gu Corporation bersama. Sebagai suami istri yang sesungguhnya, aku akan memperlakukanmu layaknya ratu. Aku bersumpah. Keheningan menggantung di udara. Tawaran itu adalah impian Bai Yue 3 tahun lalu. Mendengar Gu Chun memohon, mengakui kesalahan, dan menawarkan tahta di sampingnya. Bai Yue menatap wajah pria di hadapannya. Wajah yang dulu ia puja, setengah mati. Namun anehnya, sekarang ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada getaran cinta, tidak ada rasa haru. Hanya rasa iba melihat seorang raja yang mencoba menukar sisa harga dirinya demi kekuasaan. Perlahan, bibir merah Bai Yue melengkung, membentuk senyum tipis yang dingin. Tuan Gu, Anda benar-benar pebisnis yang buruk, ucap Bai Yue pelan. Anda pikir perasaan saya adalah komoditas yang bisa ditawar-menawar? Anda pikir luka 3 tahun lalu bisa dihapus dengan segelas anggur mahal dan janji manis? Bai Yue mengambil serbet, membersihkan sudut bibirnya yang tidak kotor, lalu berdiri. Bai Yue, yang mencintaimu sudah mati malam itu, saat kau memaksanya menandatangani kertas cerai demi melindungi pelacurmu. Wanita yang berdiri di depanmu sekarang adalah Direktur Sky Global, dan bagi saya, Anda hanyalah aset berisiko tinggi yang harus dilikuidasi. Wajah Gu Chun memucat, harapannya hancur berkeping-keping. Besok pagi, pengacara saya akan datang untuk memproses pengembalian aset keluarga Bie beserta bunganya. Jika Anda menolak, saya akan merilis bukti penggelapan pajak yang Anda lakukan 5 tahun lalu. Pilihan ada di tangan Anda. Tanpa menunggu jawaban, Bai Yue berbalik dan melangkah pergi. Suara stiletto Naya mengetuk lantai kayu, terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis akhir. Gu Chun ditinggalkan sendirian di ruangan mewah itu. Lilin di meja berkedip-kedip, lalu mati, menyisakan asap tipis dan kegelapan yang menelan sang penguasa yang kini tak berdaya. Dia menyadari, malam ini dia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tapi juga satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan penebusan dosa. Kekacauan melanda lantai bursa saham Jinghai. Grafik merah tajam di layar monitor besar menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah imperium yang selama 1 dekade terakhir dianggap tak tergoyahkan. Saham Gu Corporation terjun bebas, menyentuh titik terendah dalam sejarah setelah skandal penggelapan pajak dan manipulasi aset terbongkar ke publik pagi ini. Di dalam kantor CEO yang biasanya hening dan berwibawa, suasana kini menyerupai medan perang pasca bombardir. Telepon di meja sekretaris tidak berhenti berdering, menjeritkan kepanikan para investor. Namun, di balik pintu ganda ruang utama, keheningan justru terasa mencekik. Gu Chun duduk di lantai, bersandar pada kaki meja kerjanya yang kokoh. Penampilannya jauh dari citra raja bisnis yang selama ini diagungkan media. Kemeja putihnya kusut, dasinya terlempar entah kemana, dan rahang tegasnya kini ditumbuhi rambut-rambut halus yang tidak terawat. Botol whisky kosong tergeletak di sampingnya. Pria itu menatap kosong ke arah jendela besar yang menampilkan panorama kota. Hujan deras kembali mengguyur Jinghai, seolah alam semesta sedang mengulang adegan 3 tahun lalu malam, ketika dirinya mengusir wanita yang paling tulus mencintainya. Semua orang telah pergi. Para direksi yang dulu menjilat kakinya, kini sibuk menyelamatkan diri, menjual saham mereka sebelum nilainya menjadi 0. Lin Yao, wanita yang demi dirinya Gu Chun rela menghancurkan pernikahannya, kini mendekam di tahanan kota, menolak bertemu siapapun. Teman-teman sosialita, mereka menghilang secepat embun terkena matahari. Hanya satu nama yang terus bergaung di kepalanya, Yang Pening. Bai Yue, bukan karena wanita itu adalah penyebab kehancurannya, melainkan karena kesadaran menyakitkan yang akhirnya menembus ego batunya. Di saat dunia meninggalkannya seperti ini, di masa lalu, hanya Bai Yue yang akan tetap berdiri di sana, menyeduh teh hangat, dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Pintu ruangan terbuka perlahan. Bukan sekretaris, bukan pengacara. Sosok wanita dengan setelan tweed abu-abu elegan melangkah masuk. Bai Yue, wanita itu datang bukan untuk mengejek,
melainkan untuk menyelesaikan urusan administrasi terakhir akuisisi. Namun, melihat kondisi mantan suaminya yang menyedihkan, langkah kakinya terhenti sejenak. Gu Chun mendongak, matanya yang merah dan lelah bertemu dengan tatapan tenang Bai Yue. Tidak ada kebencian di mata wanita itu. Hanya tatapan datar, seperti melihat orang asing yang mengalami nasib buruk. Kau menang. Suara Gu Chun parau, pecah di tenggorokan. Pria itu mencoba berdiri, namun kakinya goyah, membuatnya kembali merosot. Kehancuran finansial ini tidak sebanding dengan kehancuran jiwanya. Ini bukan soal menang atau kalah. Gu Chun, jawab Bai Yue dingin. Tetap berdiri di dekat pintu. Ini soal konsekuensi. Kau menanam angin. Sekarang, kau menuai badai. Gu Chun tertawa getir. Air mata jantan yang tak pernah ia tunjukkan seumur hidupnya, kini mengalir tanpa bisa ditahan. Aku bodoh, Yue. Aku memiliki berlian di tanganku. Tapi aku membuangnya demi memungut kerikil kaca, hanya karena ia berkilau sesaat. Pria itu merangkak perlahan, mengabaikan sisa harga dirinya. Mendekati kaki Bai Yue. Tangan yang dulu sering menepis sentuhan istrinya itu kini terulur. Mencoba meraih ujung sepatu Bai Yue dengan gemetar. Maafkan aku. Tolong, kembalilah. Isak Gu Chun. Suaranya syarat dengan keputusasaan yang murni. Ambil semuanya. Perusahaan, aset, rumah ini, ambil semuanya. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin kita kembali ke masa itu. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Aku akan menjadi suami yang kau inginkan dulu. Tolong, beri aku satu kesempatan. Pemandangan itu sungguh tragis. Sang penguasa Jinghai kini berlutut. Memohon cinta yang dulu ia anggap sampah. Bai Yue menatap pria di kakinya itu. Dulu, ia mungkin akan memberikan nyawanya hanya untuk mendengar kata maaf dari bibir Gu Chun. Dulu, pemandangan ini akan membuatnya luluh dan memeluk pria itu. Namun, hati manusia memiliki batas. Dan batas itu telah dilanggar, diinjak-injak, dan dibakar habis 3 tahun lalu. Bai Yue mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Gu Chun. Gerakan mundur itu kecil, namun maknanya sejelas siang hari. Penolakan mutlak. Gu Chun, panggil Bai Yue pelan. Nada suaranya bukan marah, melainkan hampa. Lihat aku. Pria itu mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan harapan yang sekarat. Pria yang kucintai sudah mati malam itu, saat dia memilih melindungi wanita lain dan membiarkan istrinya pergi di tengah hujan. Ucap Bai Yue tanpa ragu. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah orang asing yang menyedihkan. Penyesalanmu tidak memiliki nilai lagi bagiku. Sudah terlambat. Sangat terlambat. Kata-kata itu menghantam Gu Chun lebih keras daripada vonis bangkrut. Harapan terakhirnya padam. Cahaya di matanya lenyap seketika, digantikan oleh kegelapan abadi. Dia menyadari, hukuman terberat bukanlah kehilangan harta, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa dia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan tangannya sendiri, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, matahari bersinar terik di langit Jinghai, menghapus jejak badai semalam. Udara terasa segar, seolah kota ini baru saja dicuci bersih dari dosa-dosa masa lalu. Di depan gedung pencakar langit yang dulu bernama Gu Tower, para pekerja sedang sibuk mengganti papan nama raksasa di lobi utama. Huruf-huruf emas Gu diturunkan satu persatu, digantikan dengan logo baru yang elegan bertuliskan Bai Group. Di ruang rapat utama lantai teratas, Bai Yue duduk di kursi pimpinan. Di hadapannya tergeletak tumpukan dokumen yang baru saja ditandatangani. Kali ini, tanda tangannya bukan tanda menyerah, melainkan proklamasi kemenangan. Seluruh aset Gu Corporation, termasuk rumah leluhur keluarga Gu, kini resmi berpindah tangan menjadi milik grup B. Utang pengobatan ayahnya telah lunas, dan yang lebih penting, martabat keluarganya telah pulih sepenuhnya. Nona Bai, semua prosedur legal sudah selesai, ucap pengacara senior, seraya menutup map tebal itu dengan hormat. Grup Bai kini kembali menjadi konglomerasi terbesar di sektor ini. Selamat, Presiden Direktur. Bai Yue tersenyum. Senyum itu bukan senyum sinis atau angkuh, melainkan senyum tulus yang merekah dari rasa lega yang mendalam. Beban berat yang membelenggu pundaknya selama 4 tahun terakhir, 1 tahun pernikahan neraka, dan 3 tahun perjuangan berdarah akhirnya terangkat. Terima kasih. Kirimkan pesangon yang layak untuk karyawan lama yang tidak terlibat skandal. Kita mulai lembaran baru dengan bersih, perintah Bai Yue bijaksana. Wanita itu bangkit dari kursinya, berjalan menuju dinding kaca yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Dari ketinggian ini, dunia tampak begitu kecil. Mobil-mobil di jalan raya terlihat seperti mainan, dan manusia tampak seperti semut. Pikirannya melayang sejenak pada Gu Chun. Kabar terakhir yang didengarnya
Mantan suaminya itu menjual sisa aset pribadinya dan pergi meninggalkan kota, hidup dalam pengasingan dan rasa malu. Bai Yue tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Seperti menutup buku cerita sedih yang sudah tamat. Dan kini, ia siap mengambil buku baru yang halamannya masih putih bersih. Ia meraba jari manis kirinya. Tidak ada cincin di sana. Tidak ada ikatan. Dan untuk pertama kalinya, kekosongan itu terasa membebaskan. Ia tidak butuh pria untuk mendefinisikan siapa dirinya. Ia tidak butuh Tuan Gu untuk menjadi terhormat. Ia adalah Bai Yue, putri yang berbakti, pebisnis yang tangguh, dan wanita yang merdeka. Pintu ruangan diketuk pelan. Asisten pribadinya masuk membawa buket bunga mawar putih besar. Presiden, ada kiriman bunga tanpa nama. Kartu ucapannya hanya tertulis, untuk wanita terkuat yang pernah kutahu. Bai Yue mendekat, menghirup aroma mawar yang segar. Mungkin dari rekan bisnis, atau mungkin dari pengagum baru yang mulai berdatangan. Ia tidak terlalu memikirkannya. Cinta mungkin akan datang lagi suatu hari nanti. Atau mungkin tidak. Itu bukan lagi prioritas utamanya. Kebahagiaannya kini ada di tangannya sendiri. Dibangun di atas fondasi kerja keras dan harga diri yang tak tergoyahkan. Bai Yue mengambil tas kerjanya, melangkah keluar dari ruangan dengan dagu terangkat tinggi. Langkah kakinya mantap, bergema di koridor marmer, menciptakan irama kehidupan baru yang menjanjikan. Saat pintu lift terbuka di lobi, cahaya matahari menyambutnya. Bai Yue menyipitkan mata, tersenyum pada langit biru yang membentang luas. Kertas cerai yang dulu dipaksakan itu ternyata bukan surat kematian, melainkan tiket menuju kebebasan. Dan hari ini, Bai Yue terbang tinggi, meninggalkan sangkar emas yang telah hancur menjadi debu. Dia telah menang, bukan karena dia menghancurkan orang lain, tapi karena dia berhasil menemukan kembali dirinya yang sempat hilang.